Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Apriani Hakim, guru penggerak angkatan 10 dari DKI Jakarta. Saat ini saya bertugas di SDN Rawabadak Selatan 01. Kali ini saya akan membawakan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selamat menyaksikan. Nilai-nilai guru penggerak itu sendiri terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada berpihak pada murid. Yang kedua ada reflektif dan yang ketiga ada mandiri. Lalu keempat ada kolaboratif dan terakhir kelima ada inovatif. Saat saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun, maka saya akan melakukan yang pertama, menjadi guru yang berpihak pada murid. Artinya, saya sebagai guru akan selalu mengutamakan kepentingan peserta didik dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Karena peran saya hanyalah sebagai penyedia fasilitas atau fasilitator bagi para peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan setelah menjadi guru penggerak adalah kegiatan yang pertama, melaksanakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Lalu yang kedua, menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Dan terakhir, melaksanakan pendidikan yang berdiferensiasi. Seperti dokumentasi berikut ini. Saya akan menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran serta menjadikan sekolah adalah tempat menyenangkan untuk belajar sehingga tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, menjadi guru yang reflektif. Artinya, saya sebagai seorang guru akan secara rutin memeriksa dan menilai cara-cara yang saya gunakan dalam proses pengajaran, serta memikirkan kembali apakah metode tersebut sudah efektif atau perlu diperbaiki. Lalu, kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan saat ini? Yang pertama, menjadikan PKG sebagai bahan refleksi dan juga banyak menerima masukan dari ibu kepala sekolah. Lalu yang kedua, banyak belajar dan bertanya dari rekan sejawat atau guru senior atas apa yang sudah saya lakukan di kelas dan memperbaiki jika ada kekurangan. Lalu terakhir, membaur dan meminta pendapat dari para ibu komite atau korlas untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas. Menurut yang sudah saya lakukan dan saya pahami bahwa guru tetaplah manusia. Guru harus terus belajar dan memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Terlebih, guru bekerja dengan peserta didik yang notabene makhluk hidup. Pastilah dari setiap anak memiliki kemampuan dan minat tersendiri. Untuk itu, saya harus merefleksi diri terus-menerus guna mencapai tujuan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menjadi guru yang mandiri. Artinya, saya sebagai seorang guru terus berinisiatif dalam mengembangkan diri. Tidak hanya mengandalkan pelatihan formal atau dari sekolah dan lembaga, tetapi juga mencari peluang untuk belajar dan meningkatkan keterampilan saya dengan mencari materi baru, mengikuti seminar atau bahkan melakukan penelitian sendiri serta aktif memperbaiki untuk meningkatkan cara mengajar saya. Bahkan saya tidak segan untuk meminta pendapat ibu kepala sekolah, rekan sejawat, atau para wali murid melalui ibu kelas yang hampir setiap hari mendampingi proses pembelajaran di sekolah. Lalu kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan saat ini adalah saya ikut dalam berbagai kegiatan pelatihan maupun BIMTEK, baik secara luring maupun daring.
dan dari berbagai macam lembaga, baik formal maupun non-formal, terkait keprofesionalan dan demi menyamankan peserta didik saat pembelajaran di kelas. Yang keempat, menjadi guru yang kolaboratif. Artinya, saya sebagai seorang guru harus bisa membangun kerjasama yang baik dari berbagai pihak, seperti bekerja sama dengan kepala sekolah, selaku atasan di sekolah, dengan rekan guru dan teknik, peserta didik, kepala wali murid, bahkan dengan warga lingkungan sekolah. Karena saya yakin pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang selaras dengan semua pihak, bukan hanya guru dan peserta didik saja di sekolah. Lalu, kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan saat ini adalah melaksanakan kerjasama dan kolaborasi dengan kepala sekolah, lalu kolaborasi dengan guru PJOK atau rekan sejawat setiap hari Selasa dalam kegiatan serbu, sehat, bugar, bersama, dan terakhir koordinasi serta kolaborasi dengan para komite inti sebagai perwakilan para korlas di sekolah. Terakhir, menjadi guru yang inovatif. Artinya, saya sebagai seorang guru harus terus berinovasi, mencari tahu, dan terus belajar agar saya bisa menjadi guru yang mengikuti zaman. Mengapa harus bisa mengikuti zaman? Agar tidak dianggap guru jadul. Hehe, bercanda. Saya mengikuti perkembangan zaman agar peserta didik menjadi nyaman belajar di sekolah. Contohnya, dulu belajar hanya melalui buku, tetapi tidak saat ini. Bisa belajar melalui YouTube, seperti video pembelajaran yang saya buat sejak 2020 di channel YouTube saya. Lalu ada permainan seperti Quizzes, Word Wall, atau Scriptsheet, dan selain sebagainya. Lalu kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan saat ini? Membuat video pembelajaran sendiri yang saya taruh di channel YouTube saya, Lovely 2017, dan sudah saya lakukan sejak masa pandemi 2020. Lalu membuat soal dan mengerjakan menggunakan metode Quizzes, dan terakhir membuat media ajar Canva. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menyaksikan video saya. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.